Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis di Yohanes 8 ayat 36 yang bunyinya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerap kita dibawa untuk berpikir kritis terkait tentang hal yang terselubung dalam diri manusia. Mengapa Yesus Kristus kerap berdebat dengan orang Yahudi, kerap berdebat dengan tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi? Karena ternyata ada klaim-klaim tertentu yang sebenarnya semakin menjauhkan mereka dari kebenaran. Dan lihatlah bagaimana perikop ini mengajarkan kita tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka berkata dan bahkan mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang melakukan dosa, mereka adalah hamba dosa dan tidak bisa terlepas dari itu. Hamba tidak selamanya tidur di rumah, tetapi anak tetap berada di rumah. Ini adalah penganalogian yang sederhana sekaligus memberikan kita ruang untuk memahami mengapa Yesus Kristus berkata demikian. Bahwasanya ini kesempatan yang berharga bagi mereka dan juga bagi kita. Bahwasanya Yesus Kristus adalah anak yang dimaksud, bahwa dia tetap berada di dalam rumah itu dan dia punya hak dan otoritas untuk membawa seseorang tetap tinggal di dalam rumah itu. Dan ketika Yesus Kristus mengatakan hal ini, maka inilah sebenarnya kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak terbelenggu dengan konsep bahwasanya ada niatan manusia itu yang kemudian terkurung dalam konsep yang berkata bahwasanya ia dapat menyelamatkan dirinya hanya karena struktur linear dari garis keturunan, dan sebenarnya itu tidak seperti yang sesungguhnya terjadi. Yesus Kristus berkata bahwa keselamatan itu malahan adalah anugerah yang terbesar, bahwasanya kesempatan itu terkadang telah berada di hadapan saudara, tetapi saudara mengacuhkan itu karena saudara gagal untuk berpikir. Bukankah Allah telah mendesain kita ini untuk dapat berpikir dengan baik, tetapi mengapa mereka ini tidak dapat berpikir dengan baik dan jernih, dan bahkan membuat keputusan yang keliru? Jawabannya adalah ternyata mereka menggantungkan diri satu sisi kepada Allah, kemudian yang kedua satu sisi kepada konsep mereka yang keliru dalam arti berpijak. Mereka menggantungkan pemahaman iman mereka berdasarkan Abraham, padahal konsep tentang Abraham yang sesungguhnya adalah tentang iman. Abraham beriman kepada Allah Tritunggal, dan hal itu ingin berkata bahwasanya Abraham sendiri beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita mengklaim diri kita sebagai anak-anak orang yang beriman jika kita gagal dan bahkan memilah-milah hal ini? Dan Yesus Kristus tidak menginginkan hal itu terjadi kepada saudara. Dia ingin bahwa saudara benar-benar tahu dan mengerti dan mengimani apa yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus itu, supaya saudara tinggal di dalam Kristus, maka saudara tinggal di dalam tempat yang sesungguhnya adalah milik saudara. Mari saudaraku, jangan menjadi pribadi-pribadi yang mengklaim telah mendapatkan sesuatu, bahkan menggantungkan diri untuk terus beriman kepada hal yang tidak benar itu. Gantungkanlah iman saudara dan teruslah berserah di dalam Kristus, karena Dia telah datang bagi saudara. Dia telah menyelamatkan saudara. Itu adalah pengorbanan yang paling berharga. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, pengorbanan terbesar
telah Engkau nyatakan kepada kami. Anak-Mu yang tunggal itu harus menghadapi manusia yang Engkau ciptakan sendiri. Mereka berdebat, mereka mempersoalkan, bahkan mereka menolak yang merupakan pencipta mereka. Ampunkan kami Tuhan, karena kami sering sekali memutarbalikkan kebenaran, karena pikiran kami terlalu kacau, karena dosa kami telah membelenggu kami, membuat kami tersesat dan tidak tahu arah kemana kami harus melangkah. Pimpin Tuhan roh pikiran kami, seluruh yang Engkau ciptakan dalam diri kami ini, sehingga seluruhnya hanya menyatu dan hanya untuk kemuliaan-Mu semata. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.